Halo sahabat Capsanek, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu channel saya dan bisa mengetahui informasi dan tutorial yang saya berikan. Oke, lanjut videonya. Halo sahabat Capsanek, di video ini saya bakal bahas bagus mana Biznet atau Indihome. Ini perbandingannya. Jaringan internet Indonesia sudah seperti kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Penyebabnya tentu saja karena perkembangan teknologi yang tak bisa dihindari. Kebutuhan apapun bisa terpenuhi hanya dengan internet, mulai dari hiburan sampai urusan perut sekalipun. Melihat hal ini, banyak bermunculan provider yang menghadirkan jaringan internet stabil dan cepat dengan layanan fiber optik seperti Biznet dan Indihome. Keduanya merupakan operator telekomunikasi yang cukup terkenal di Indonesia. Namun kalau ditanya bagus mana Biznet atau Indihome, kita harus membedah satu persatu perbandingan. Kelebihan dan kekurangan keduanya berdasarkan pengalaman dan review pengguna. Biznet atau Indihome, kalau melihat persaingan operator jaringan internet saat ini, masing-masing menawarkan kelebihan yang diklaim lebih baik dari pesaingnya. Namun banyak pelanggan yang kecewa karena yang ditawarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya di brosur tertulis kecepatan internet 100 Mbps. Setelah digunakan ternyata kecepatan mantuk di 50 Mbps saja atau bahkan kurang. Ini berlaku untuk Biznet dan Indihome karena keduanya sama saja. Supaya adil, di sini kita akan diulas perbandingan Biznet dan Indihome tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Buat yang sedang bingung mau pilih Biznet atau Indihome, berikut perbedaan keduanya. 1. Cakupan area. Meskipun Biznet lebih tua dari Indihome, namun untuk hal cakupan area, Indihome jauh lebih banyak. Jaringan internet Indihome tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dari jaringan Biznet yang hanya tersedia di 16 provinsi saja. Dengan perbedaan ini, tentunya Indihome menjadi provider internet yang memiliki jumlah pengguna lebih banyak daripada Biznet. 2. Jaringan. Jaringan menjadi pertimbangan utama bagi semua orang sebelum memilih layanan internet atau wifi. Jaringan yang cepat dan stabil akan membuat kegiatan menjadi lebih mudah, baik berselancar di sosial media maupun streaming video. Untuk urusan jaringan, sepertinya keduanya sama saja, tergantung paket mana yang dipilih. Karena baik Indihome dan Biznet menyediakan beberapa paket langganan mulai dari 10 Mbps hingga 300 Mbps. Namun kalau ditanya jaringan mana yang lebih stabil, mungkin Biznet sedikit lebih baik. Pasalnya banyak yang mengeluh jaringan Indihome sering mengalami gangguan saat turun hujan. 3. Harga berlangganan. Mana yang lebih murah, Biznet atau Indihome? Sebagian besar orang pasti menanyakan harga sebelum memutuskan operator jaringan mana yang dipilih. Untuk perbandingan ini, harga berlangganan Indihome cukup mahal dibanding Biznet. Untuk paket internet kecepatan 100 Mbps, harga berlangganan Biznet hanya sekitar Rp 500.000, sedangkan Indihome sekitar 850.000. Namun sudah termasuk TV kabel dan telepon rumah. Kelebihan Biznet, harga lebih murah. Banyak pelanggan yang mengamini kalau biaya langganan Biznet Home jauh lebih murah dibandingkan Indihome. Hal ini bisa jadi pilihan bagi kamu yang ingin memasang jaringan internet dengan biaya yang terjangkau. Blokir konten negatif. Meskipun sebagian besar provider internet juga telah memblokir konten-konten negatif, namun kelebihan Biznet yang satu ini patut diapresiasi, mengingat arahan dari pemerintah untuk mengharamkan akses konten negatif di Indonesia. Kekurangan Biznet, cakupan terbatas. Kekurangan Biznet yang pertama adalah coverage area yang terbatas. Untuk saat ini, jaringan Biznet hanya dapat dinikmati di 16 provinsi saja. Jadi untuk Anda yang tertarik berlangganan Biznet, ada baiknya cek dulu ketersediaannya di website resmi Biznet. Bergantung pada alamat DNS. Meskipun memiliki keunggulan, namun ada kekurangan Biznet yang mungkin cukup disesalkan oleh pelanggan, yakni ketergantungan pada alamat DNS, sehingga kalau ada server yang bermasalah akan menyebabkan koneksi terputus. Kelebihan Indihome, cakupan area. Cakupan area yang luas menjadi nilai plus bagi Indihome. Sebagai perusahaan telekomunikasi milik BUMN, Indihome terus memperluas jaringannya hingga ke pelosok daerah. Dengan begitu, setiap daerah memiliki koneksi yang sama baiknya. Paket beragam. Kelebihan Indihome selanjutnya adalah pilihan paket yang lebih beragam. Setidaknya ada puluhan paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Salah satu paket yang ditawarkan adalah paket 3-in-1, di mana konsumen bisa menikmati internet, TV kabel, dan telepon rumah. Koneksi internet lebih cepat. Berikutnya, meskipun harga berlangganan yang ditawarkan lebih mahal, namun koneksi internet Indihome terbilang cepat. Tergantung pilihan paket, namun pilihan paket 20 Mbps sudah terbilang cukup untuk penggunaan standar. Kekurangan Indihome, jaringan sering gangguan. Setelah membahas kelebihan, sekarang mari kita bahas kekurangan Indihome. Yang pertama, koneksi jaringan sering terputus. Banyak pengalaman tak menyenangkan yang dibagikan oleh pengguna Indihome di sosial media perihal koneksi. Bukan sekali atau dua kali saja, keluhan ini seakan menjadi bumbu pelengkap di media sosial. Bahkan sampai dijadikan lelucon oleh netizen saking gondoknya karena masalah ini tak pernah diselesaikan. Ada kebijakan FUP. Untuk beberapa paket yang ditawarkan, Indihome menerapkan kebijakan FUP atau batas kuota, sehingga saat kuota sudah mencapai batas wajar, kecepatan internet akan berkurang. Tagihan tetap jalan. Kekurangan Indihome selanjutnya, pelanggan tetap harus membayar biaya langganan meskipun sudah tidak lagi menikmati layanan internet. Memang tidak semua pelanggan
pelanggan mengalaminya. Namun hal seperti itu terkesan memarah pelanggan dan sangat tidak profesional. Kesimpulan, setelah melihat perbandingan bisnet dan IndiHome di atas, dapat disimpulkan keduanya memiliki perbedaan dari segi harga hingga jaringan khusus untuk IndiHome. Sudah jadi rahasia umum kalau operator jaringan milik Telkom ini sering mendapat keluhan dari pelanggannya. Untuk menjawab tanya bagus mana bisnet atau IndiHome, jawabannya masih abu-abu. Karena meskipun memiliki jaringan yang cukup stabil, bisnet hanya tersedia di beberapa daerah. Sebaliknya, cakupan area IndiHome hampir merata di seluruh Indonesia, namun sering gangguan. Begini saja, kalau jaringan bisnet sudah tersedia di daerah Anda, lebih baik pilih bisnet. Tapi kalau belum tersedia, IndiHome bisa jadi pilihan. Semoga bermanfaat. Oke guys, mungkin segini saja informasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Oke guys, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Oke guys, dan bagi kalian yang mempunyai ide menarik untuk saya bikin video apa, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke guys, dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.